Lalu kemudian kalau kita melihat dalam persoalan budaya misalnya, hari ini tidak sedikit anak-anak kita, generasi muda kita yang terjebak dalam budaya-budaya yang hedonis, budaya liberal, sehingga kemudian banyak di antara mereka yang terjebak dalam berbagai bentuk kemaksiatan, ya, dalam perzinahan, kriminalitas, ya, narkoba, ya, dan seterusnya. Ini adalah bagian dari hadoroh-hadoroh kufur. Hadoroh itu adalah peradaban. Kalau di dalam penjelasan para ulama, hadoroh itu adalah majmu'ul mafahim anil hayah, ya, kumpulan pemahaman tentang kehidupan. Ya. Haram hukumnya untuk mengikuti hadoroh kufur. Haram hukumnya mengikuti aturan, ya, kebiasaan dan budaya-budaya kufur, budaya atau pemikiran atau kebiasaan yang bukan berasal dari Islam. Lalu dari mimbar yang mulia ini pula Al-Fakir berwasiat, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah imtitsalu awamirillahi wa jatinabun nawahihi. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Semoga Allah golongkan kita menjadi bagian dari umat yang bertakwa, sehingga kita pun akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bertakwa. Hadirin masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan di mana hari ini kita masih berada di awal-awal bulan Muharram ini, maka Al-Fakir ingin juga menyampaikan bahwa bulan Muharram adalah satu bulan yang memang ada keistimewaan di dalamnya. Selain bulan Muharram adalah salah satu di antara bulan-bulan haram, di mana ketika hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman melakukan amal saleh di bulan-bulan haram ini, termasuk di dalam bulan Muharram ini, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Namun demikian pula ketika seseorang berbuat maksiat di bulan-bulan haram, maka dosa itu pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita sehingga kita pun mendapatkan banyak kemuliaan di dalam bulan Muharram ini dengan meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah kita, dan semoga Allah hindarkan kita dari berbagai bentuk kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Jadi dalam bulan Muharram ada satu ibadah khusus yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu apa yang disebut dengan puasa Asyura, puasa yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Dalam hadis yang sahih memang dikisahkan bahwa puasa ini sebenarnya adalah puasa yang dilakukan oleh umat Nabi Musa ketika mereka memperingati penyelamatan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, terhadap Nabi Musa dan umatnya dari kejaran Fir'aun dan pengikutnya, yang dimana pada kisah itu kita tahu bagaimana kemudian Fir'aun dan pengikutnya ditenggelamkan di lautan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mensyukuri penyelamatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan umatnya ini, kemudian Nabi Musa melakukan puasa. Lalu kemudian baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika mengetahui umat Yahudi melakukan puasa Asyura ini, lalu beliau mengatakan kita lebih berhak atas Musa daripada mereka. Maka kemudian baginda Nabi berpuasa dan memerintahkan kepada orang-orang beriman pada masa itu untuk melakukan puasa di 10 Muharram ini. Lalu kemudian beliau menambahkan bahwa tahun depan kita akan berpuasa juga di tanggal 9 atau di tanggal 11-nya, dalam rangka membedakan puasa umat Islam dengan puasanya orang-orang Yahudi pada masa itu. Lalu maka di dalam khutbah yang singkat ini ingin kami sampaikan untuk mengingatkan bahwa kemungkinan besar nanti 9 Muharram akan jatuh pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 ini. Lalu 10 Muharramnya insya Allah jatuh pada hari Selasa. Ya, 10 Muharram 1446 Hijriah ini insya Allah akan jatuh pada hari Selasa dan akan sangat
baik sekali kalau kita melakukan puasa di tanggal 9 dan 10 Muharram ini. Di mana baginda Nabi mengatakan bahwa puasa Asyura akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Beliau mengatakan yakfuru sanatan madiyah. Ya, jadi ibadah kita di bulan Muharram pada tanggal 10, yaitu ibadah puasa Asyura ini akan menghapuskan dosa kita setahun yang lalu. Dan beliau juga mengatakan bahwa ini adalah puasa yang lebih, atau katakan puasa yang paling utama setelah puasa kita di bulan Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kami ingin mengatakan bahwa secara umum bulan Muharram ini kita kenang sebagai bulan hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka hikmah yang patut untuk menjadi pelajaran bagi kita adalah perihal hijrah ini sendiri harus kita pahami esensinya. Di mana kita harus memahami bahwa hijrahnya baginda Nabi bukanlah sekedar berpindah tempat dari Mekah ke Madinah. Tapi para ulama mengatakan bahwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah adalah al-intiqal minad darul kufri ila darul Islam. Yaitu bertolaknya atau berpindahnya Nabi dari satu wilayah yang disebut oleh para ulama sebagai darul kufur, ya, negeri kufur. Pada saat itu Mekah memang masih diliputi oleh berbagai kejahiliahan. Lalu kemudian baginda Nabi yang kita tahu beliau kemudian ditemani oleh sahabat beliau yang mulia yaitu Abu Bakar As-Siddiq untuk hijrah ke Madinah. Setelah sebelumnya beliau memerintahkan kepada Mus'ab bin Umair untuk mendakwahi para kepala suku yang ada di Madinah. Sehingga ketika kemudian ada dua kepala suku terbesar di Madinah menerima dakwah Islam yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair, lalu kemudian dilaksanakanlah apa yang disebut dengan Bai'atul Aqabah, yaitu baiatnya kaum Ansor, baiatnya umat Islam yang pada saat itu berada di Madinah untuk kemudian melakukan sumpah setia kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu baginda Nabi pun hijrah ke Madinah, yang oleh beliau dianggap sebagai satu wilayah yang lebih kondusif untuk diterapkannya syariat Islam di Madinah ini. Jadi kalau kita melihat peristiwa hijrah sendiri, ini sebenarnya adalah bermula ketika beliau melihat Mekah sudah sangat tidak kondusif, dipenuhi berbagai kemaksiatan, dipenuhi berbagai kejahiliahan, di mana kita tahu pada saat itu berhala sejumlah 360 kurang lebih ada di sekeliling Masjidil Haram. Lalu kemudian dalam kehidupan sehari-hari mereka pun banyak sekali melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap ajaran-ajaran tauhid, di mana mereka kemudian melakukan aktivitas ekonomi yang dipenuhi dengan berbagai kecurangan. Lalu ada satu adat istiadat yang sungguh pada saat ini mungkin kita anggap satu adat yang sangat kejam. Lalu tapi pada saat itu penduduk Mekah menganggap ini adalah satu kewajaran ketika seorang bayi perempuan yang baru lahir dianggap satu aib kemudian dibunuh. Ya, ini adalah adat istiadat atau sistem kehidupan jahiliyah yang pada hari itu dianggap sebagai satu kebiasaan di Mekah khususnya. Lalu kemudian Nabi melihat bahwa Madinah penduduknya lebih kondusif, mereka lebih bisa menerima dakwah Islam, lalu dalam rangka mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara utuh. Wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Janganlah engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian yang nyata. Jadi sebenarnya hijrahnya Nabi ke Madinah adalah wujud dari keinginan beliau untuk menjadikan Madinah sebagai pusat titik kekuasaan Islam, sebagai titik sentral dakwah Islam. Sehingga kemudian ketika kemudian baginda Nabi mewujudkan kehidupan Islam dalam seluruh aspek kehidupan di Madinah, ya, di mana beliau menerapkan syariat Islam secara kafah berdasarkan ayat-ayat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tahu bahwa dalam sejarahnya pada saat itu kemudian manusia berbondong-bondong memeluk Islam sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath fara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, ketika telah datang pertolongan dan kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan melihat manusia akan berbondong-bondong memeluk agama Allah ini. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sekali lagi, sebenarnya yang harus kita pahami, esensi hijrah itu adalah meninggalkan sistem kehidupan yang tidak islami. Atau Allah mengatakan sistem kehidupan yang jahiliyah. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maidah ayat 50. Ketika Allah katakan afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum-hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Jadi inilah sistem kehidupan yang tidak islami memang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hukum-hukum jahiliyah. Maka hijrah itu sebenarnya adalah meninggalkan sistem kehidupan yang tidak islami, sistem kehidupan yang jahiliyah untuk menuju kepada kehidupan yang islami, kehidupan yang diatur oleh syariat Islam, kehidupan yang diatur oleh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang diatur oleh hukum-hukum yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka para ulama pun, diantaranya adalah Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan bahwa seluruh hukum selain hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, seluruh hukum selain hukum-hukum Islam adalah hukum jahiliyah. Dan inilah yang sebenarnya menjadi kunci kemuliaan umat Islam. Yang sebenarnya menjadi kunci kebangkitan umat Islam. Sebagaimana apa yang telah dijanjikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Inna Allah yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah hanya akan meninggikan derajat suatu kaum ketika kaum itu menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk kehidupan mereka. Wa yada'u bihi akharin. Dan Allah akan menjatuhkan suatu kaum. Allah akan menghinakan suatu kaum ketika kaum itu kemudian berlepas diri dan tidak menjadikan syariat Islam sebagai aturan kehidupan mereka. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang ingin kami sampaikan hari ini, kalau kita melihat bahwa umat Islam mengalami berbagai kemunduran, umat Islam mengalami berbagai penindasan di berbagai wilayah bumi ini, umat Islam mengalami berbagai keterpurukan dalam seluruh aspek kehidupan. Sesungguhnya ini adalah merupakan satu kebalikan apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau pada masa hijrah, Nabi meninggalkan sistem kehidupan jahiliyah untuk menuju kepada kehidupan yang islami, lalu hari ini yang dilakukan oleh umat Islam adalah umat Islam banyak sekali meninggalkan kehidupan yang islami untuk kemudian menuju kepada sistem kehidupan yang tidak islami. Kita bisa mengambil contoh bagaimana di dalam berbagai aspek kehidupan, misalnya aspek ekonomi misalnya. Umat Islam hari ini tidak lagi merasa risih ketika kemudian mereka berada dalam aktivitas perekonomian yang ribawi. Sehingga tidak sedikit umat Islam terjebak. Ya, bukan hanya individu, bahkan banyak negeri-negeri yang mayoritas kaum muslimin tinggal di dalamnya, banyak sekali yang terjebak di dalam hutang-hutang riba yang memang menjadi salah satu cara musuh-musuh Islam untuk menjebak umat Islam. Banyak hari ini berbagai negeri muslim yang terjebak dalam hutang-hutang riba negara-negara penjajah. Dan secara individu kita tahu bagaimana kemudian di negeri yang kita cintai ini banyak umat Islam yang terjebak dalam pinjaman online misalnya. Atau judi online yang sudah jelas-jelas keharamannya. Yang dimana pada masa lalu, pada masa kenabian, masa sahabat, masa tabi'in dan masa tabi'ut tabi'in, yang model begini ini tidak ada. Ya, artinya mereka memegang syariat Islam itu dengan teguh. Ya, mereka bukan hanya tampilannya yang Islami, tapi dalam berperilaku, dalam melakukan berbagai aktivitas, ya pemikiran mereka, perasaan mereka semuanya Islami. Sehingga Nabi dan para sahabat dikatakan oleh para ulama sebagai Islam yang berjalan. Tapi hari ini kalau kita umat Islam melihat ya bagaimana kehidupan umat Islam hari ini jauh dari apa yang dikatakan oleh para ulama tadi. Ya, hari ini umat Islam justru banyak terjebak dalam kehidupan yang sekuleristik, kehidupan yang jauh dari nilai-nilai agama. Ya, dalam kehidupan di bidang hukum misalnya. Ya, hari ini kita bisa melihat bagaimana umat Islam mengalami ketidakadilan dalam sistem politik dan pemerintahan misalnya. Umat Islam pun banyak sekali terjebak dalam sistem politik yang sekuleristik, di mana mereka hanya menganggap bahwa kekuasaan adalah satu-satunya tujuan dalam berpolitik. Ya. Dalam sistem sekuleristik, ya, sistem yang jauh dari nilai-nilai agama Islam, khususnya, politik adalah satu alat hanya untuk meraih kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Sementara para ulama menjelaskan politik atau siyasah berdasarkan pandangan Islam adalah riayatis su'unil ummah bi'akamil islamiyah. Ya, mengurus umat dengan hukum-hukum Islam. Ya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umat dengan syariat Islam.
Ini adalah definisi politik berdasarkan apa yang dikatakan oleh para ulama. Lalu kemudian kalau kita melihat dalam persoalan budaya misalnya, hari ini tidak sedikit anak-anak kita, generasi muda kita yang terjebak dalam budaya-budaya yang hedonis, budaya liberal, sehingga kemudian banyak di antara mereka yang terjebak dalam berbagai bentuk kemaksiatan, ya, dalam perzinahan, kriminalitas, ya, narkoba, ya, dan seterusnya. Ini adalah bagian dari hadoroh kufur. Hadoroh itu adalah peradaban. Kalau di dalam penjelasan para ulama, hadoroh itu adalah majmu'ul mafahim anil hayah. Ya, kumpulan pemahaman tentang kehidupan. Ya. Haram hukumnya untuk mengikuti hadoroh kufur. Haram hukumnya mengikuti aturan, ya, kebiasaan dan budaya-budaya kufur. Budaya atau pemikiran atau kebiasaan yang bukan berasal dari Islam. Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, barang siapa mengikuti perbuatan suatu kaum, maka mereka adalah bagian dari kaum itu. Dan ini berbahaya. Ya, secara akidah sangat-sangat berbahaya. Jadi seluruh hadoroh asing, seluruh hadoroh kufur haram hukumnya untuk diambil oleh umat Islam. Tapi hari ini hampir seluruh hadoroh kufur itu diterapkan oleh umat Islam. Baik dalam persoalan ekonomi, dalam persoalan hukum, dalam persoalan politik, pemerintahan, budaya, semuanya. Umat Islam hari ini lebih banyak fokus kepada ibadah-ibadah yang khususnya bersifat individual. Ya, memang ini satu kewajiban. Tapi ibadah yang sifatnya muamalah pun, ya ibadah-ibadah muamalah itu juga diatur. Bahkan 80% aturan Islam telah mengatur tentang fikih muamalah. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesungguhnya yang menjadi kunci, ya, atau faktor yang menjadikan kemudian umat Islam ini berada dalam keterpurukan. Umat Islam tidak bisa membedakan mana yang boleh diambil dari orang-orang kafir dan mana yang tidak boleh diambil. Ya, dalam hal hadoroh jelas kita haram mengikuti mereka. Nah, di dalam persoalan materi, ya, atau di dalam persoalan madaniyah, madiyah, ya, umat Islam juga tidak mampu untuk membedakan mana yang boleh diambil dan mana yang tidak boleh diambil. Seluruh materi yang mengandung hadoroh kufur haram hukumnya untuk diambil. Sebagai contoh bisa kami sampaikan, belum lama ini, ya, ada dijual satu kaos, ya, yang bertuliskan Inna abana fil jannah. Tulisannya dalam bahasa Arab. Ya, tapi itu haram hukumnya untuk dikenakan oleh umat Islam. Sementara umat Islam tidak paham. Ada beberapa umat Islam yang membeli kaos itu, padahal itu meskipun dia bertulisan Arab, makna dari tulisan itu adalah sesungguhnya Bapak kami di surga. Itu adalah kaos yang sebenarnya memang digunakan oleh orang-orang Nasrani untuk menjebak umat Islam. Ya, dengan tulisan-tulisan Arab, lalu mereka menampilkan sebuah tulisan yang merupakan prinsip dasar akidah mereka. Ini umat Islam tidak paham. Ya, banyak sekali yang seperti ini. Ya, kemudian ketika Natal dan Tahun Baru misalnya, banyak umat Islam yang menggunakan berbagai atribut-atribut yang menggambarkan tanda-tanda kekafiran. Ini tidak boleh. Adapun dalam hal-hal yang sifatnya tidak mengandung nilai-nilai hadoroh, tidak mengandung nilai-nilai pemahaman agama mereka, ya, seperti produk-produk teknologi, ya, produk-produk sains, ya, itu adalah berbagai alat yang tidak terkait dengan hadoroh dan itu boleh hukumnya untuk diambil, ya, seperti handphone, AC, mobil dan sebagainya. Ini adalah produk teknologi yang tidak terkait dengan hadoroh, tidak terkait dengan akidah, tidak terkait dengan pemahaman-pemahaman kufur. Nah, ini boleh diambil. Jadi disinilah umat Islam perlu memahami bagaimana kita berkehidupan ini untuk memahami mana yang boleh kita ambil dari orang-orang kafir dan mana yang tidak boleh kita ambil dari orang-orang kafir. Dan makna hijrah itu sendiri adalah sebagaimana yang kami sampaikan di muqaddimah tadi, maknanya adalah meninggalkan kehidupan dengan sistem yang tidak islami atau sistem kehidupan yang jahiliyah menuju kepada kehidupan yang islami. Dan semoga ini adalah menjadi bagian dari renungan kita, menjadi bagian dari peringatan kita, agar kita benar-benar menjalankan hijrah sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Nabi ini sesuai dengan esensinya yang benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.